Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rauda Nur Hidayatullah Susanto dari kelas Bahasa Indonesia B. Kali ini akan mempresentasikan suatu PowerPoint yang telah saya buat ketika SMP dulu, dalam rangka mengikuti perlombaan robotik. Tema PowerPoint kali ini yaitu menjelaskan tentang robot penyiram tanaman dan pendeteksi suhu untuk menunjang hasil panen perkebunan berbasis internet. Yang dimana tema ini sangat bergaris lurus dengan jurusan yang saya lakukan pada saat ini. Daftar isi dari PowerPoint ini adalah yang pertama perkenalan, yang kedua latar belakang, ketiga ada tujuan dan fungsi, keempat komponen-komponen yang digunakan dalam robot, yang kelima ada cara kerja, dan yang keenam ada kesimpulan. Nah, berikut ini adalah pelatih saya ketika saat itu yaitu Kak Teguh. Untuk anggota dari kelompok saya ketika itu ada Dede, saya sendiri, Sitiana, dan Gina. Ya. Topik yang pertama ada latar belakang. Salah satu subsektor pertanian dalam Indonesia yaitu perkebunan yang berpeluang besar untuk meningkatkan perekonomian rakyat dalam pembangunan perekonomian Indonesia, dimulai dari rakyat kecil maupun rakyat besar. Sektor perkebunan di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang. Oleh karena itu, berkebun adalah salah satu pokok pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, dengan berkebun, kita dapat menghasilkan ekonomi yang terus berkembang setiap tahunnya. Untuk meningkatkan perekonomian dari perkebunan tersebut, dibutuhkan suatu alat untuk menunjang hasilnya. Oleh karena itu, tim kami mengambil tema robot penunjang hasil panen perkebunan. Kemajuan teknologi pada saat ini telah berkembang begitu pesat. Terlebih pada zaman era 4.0 ini, hal ini dibuktikan dengan telah terciptanya berbagai macam robot ataupun teknologi-teknologi yang telah berkembang pesat untuk membantu segala kebutuhan masyarakat dari kecil maupun yang besar. Tema yang kedua ada tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi dari pembuatan robot ini adalah menerapkan ilmu robotika yang telah didapati di sekolah ke masyarakat. Apa yang telah kami pelajari ketika SMP di ekstrakurikuler robotik ini, tentunya ingin kami keluarkan, ingin kami kembangkan, dan ingin kami evaluasi, yaitu salah satunya melalui perlombaan ini. Yang kedua ada merancang robot yang berguna untuk masyarakat. Tentunya robot ini yang telah kami jelaskan pada latar belakang sebelumnya, memiliki fungsi yang sangat banyak untuk masyarakat, tidak hanya untuk dalam lingkup kecil, tapi apabila dikembangkan lebih lanjut, bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah ingin membawa nama sekolah dan berprestasi ke kontes robot nasional. Kemudian mempermudah masyarakat dalam hal penyiram tanaman agar lebih hemat tenaga. Yang ketiga ada komponen-komponen. Dalam robot ini, kami memiliki atau menggunakan beberapa komponen. Yang pertama ada servo, motor driver, motor DC, modul relay, pompa washer pump, modul minimum system, sensor suhu LM35. Di mana cara kerja nanti adalah kami menghubungkan WiFi atau internet. Dari WiFi atau internet ini, kami hubungkan ke dalam modul minimum system dan sensor suhu sebagai input yang kemudian akan dikeluarkan lewat output melalui servo, motor driver, motor DC, dan lain sebagainya. Oke. Untuk saat dijelaskan secara satu-satu, modul minimum sistem NodeMCU ESP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul platform IoT, di mana modul ini berfungsi hampir menyerupai dengan modul Arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk connected ke internet.
Yang kedua ada sensor suhu dan pompa. Sensor suhu ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. Yang dimana nanti suhu yang ada di luar akan dideteksi dengan sensor suhu ini dan menjadi input untuk pemrograman pada robot ini dan menjadi input dalam pemrograman ini. Kemudian ada pompa. Pompa water pump ini berfungsi untuk sebagai tempat penampung air sementara yang akan disalurkan melalui selang semprot nanti. Kemudian ada modul servo, yaitu sebuah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup. Dengan servo kita dapat membentuk sudut yang diinginkan. Yang ini adalah nantinya menjadi output dari pemrograman yang udah kita buat. Kemudian ada motor driver, berfungsi untuk mengontrol putaran motor pada robot, sehingga kita bisa mengontrol robot bergerak ke kanan, ke kiri, maupun membuka tutup servo. Selanjutnya adalah motor DC. Motor DC ini berfungsi sebagai penggerak pada robot, yaitu bergerak maju, mundur, kanan, dan kiri. Yang berikutnya ada modul relay, berfungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh microcontroller. Yang keempat ada cara kerja. Oke. Dari komponen-komponen tadi, robot ini dikendalikan oleh aplikasi Android yang sudah diinstal di handphone pengguna, di mana HP tersebut sudah terhubung alamat Bluetooth yang terdapat pada robot. Dalam aplikasinya nanti ada beberapa tombol yaitu maju, mundur, kanan, dan kiri, dan lain-lainnya. Jika dipencet maju, maka robot akan maju. Jika dipencet mundur, maka robot akan mundur, dan seterusnya. Sehingga tombol-tombol ini digunakan untuk mengontrol pergerakan robot. Dan ada tombol lain yaitu ada F1 dan F2. F1, jika dipencet maka robot akan berhenti berjalan. Untuk F2, robot akan menyiram tanaman, dan F4 akan memberhentikan penyemprotan tanaman itu. Untuk kesimpulan dari hasil robot ini yaitu pertanian Indonesia sangat luas dan tentunya akan selalu berkembang setiap tahunnya. Pertanian Indonesia itu merupakan adalah pekerjaan pokok yang akan terus ada sampai ke depannya. Meskipun majunya teknologi, namun pertanian Indonesia tetap sangat dibutuhkan di masa depan. Oleh karena itu, perlunya dukungan pemerintah karena potensi robotika Indonesia bisa membantu berjalannya pertanian Indonesia agar lebih maju dan tidak tertinggalan dengan negara-negara lainnya. Robot akan dikembangkan lagi agar terrealisasikan dengan baik di masyarakat luas. Tidak hanya di lingkup yang kecil, namun harapannya bisa disebarluaskan dalam eh, seluruh wilayah di Indonesia. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.